sakit, terasing, gak punya keluarga, gak punya dokter, gak punya bidan, gak punya teman, benar-benar sendiri. Itu kan suasana yang sangat mengerikan. Bahkan Maryam sendiri mengatakan, ya laitani mitu qabla hada wa kuntu nasiyan mansiya. Aduh hai, seandainya aku mati aja, gak ada yang tahu tentang aku. Waktu dia masih kesakitan, langsung Allah ubah rasa sakitnya. Fanadaha min tahtiha, langsung Allah panggil Maryam, wahai Maryam, alla tahzani, jangan sedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Ini yang kasih ayat. Wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlah, goncangkan pohon kurma itu dengan tanganmu. Tusaqit 'alayki rutban janiyya, akan jatuh buah-buah rutab kurma muda yang sangat segar. Fakuli washrabi wa qarri 'aina, makanlah Maryam, minumlah Maryam, bersenang hatilah Maryam. Dirubah kesusahannya langsung dengan kebahagiaan. Ini bukan cerita asli, berbeda kasus. Tapi sama-sama disenangkan hatinya. Sengaja Allah biarkan Maryam mengeluh dulu biar semua orang tahu, termasuk kita, kalau keadaan di situ tuh nggak mudah buat orang. Jadi Allah biarin aja Maryam mengeluh sampai mengatakan, seandainya aku mati aja, seandainya nggak ada yang tahu tentang aku, seandainya aku dilupakan. Tapi gak lama-lama begitu dia ngerasain gak nyaman dan dia mengeluh, Allah langsung panggil Maryam, dirubah keadaannya dari yang tadinya gak ada apa-apa, sekarang ada segalanya. Sehingga dia panggil Aina menjadi segalanya. Nanti dihujat lagi sama netizen Bani Israel. Ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya, ya ukhta Harun, ma kana abuki mura'asaw wa ma kanat ummuki baghiya. Wahai perempuan, kamu perempuan yang wahai Maryam, kamu perempuan yang hina. Wahai anaknya, wahai saudaranya Harun, ayah kamu, ibu kamu semua baik-baik, kenapa kamu jahat dan seterusnya. Maryam diam, tertekan nih. Tiba-tiba alhamdulillah bayinya bisa bicara. Kata bayinya, aku itu adalah hamba Allah. Allah memberikan aku melalui ibuku. Aku disuruh berbakti kepada ibuku, bukan kepada kedua orang tua, kepada ibuku, karena aku punya ayah. Akhirnya semuanya jadi terbuka. Dari yang tadinya Maryam dihina, sekarang Maryam dimuliakan. Semua orang mensucikan Maryam, disebut dengan Maryam perawan suci, Maryam al-Azra. Bahasa Inggrisnya Saint Mary. Jadi Saint itu bahasa Arab, Azra, perempuan perawan suci. Saint Mary, Maryam al-Azra. Coba digantikan dengan saudara-saudara kita Nasrani, padahal itu bahasa Islam, bahasa Arab. Makanya kadang-kadang kalau saya lagi bercanda, saya panggil putri saya, mana itu Saint Mary gitu ya. Terus orang-orang yang dengar di mall tuh, udah lengkap. Kira-kira saya udah, padahal Saint Mary itu nama lain dari Maryam al-Azra. Bagi yang nggak ngerti dikira itu agama Nasrani. Cuman kalau untuk di umum memang agak sedikit kontroversi sih, karena kan umum tahunya itu ya. Nah kalau kita tahu sejarahnya, itu istilah Islam tuh untuk mensucikan Bunda Maryam atau Sayyidah Maryam. Kalau orang lain bilangnya Bunda Maria. Maria itu kan Maryam versi Eropa. Sehingga teman-teman yang dirahmati Allah, keadaan Sayyidah Maryam sama dengan keadaan Sayyidah Asia, sama-sama dikasih masalah, tapi sama-sama bahagia. Asia tersenyum, Maryam menjadi senang hati. Kenapa bisa begitu? Karena mereka hubungan dengan Allah itu baik dan punya batasan. Selama ini itu nggak macam-macam. Khadijah juga kayak gitu. Khadijah, betapapun berat masalahnya, tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril ke rumah Khadijah. Ini perempuan yang diutus malaikat ke rumahnya bukan untuk ketemu Rasul, ketemu dia. Padahal kan di rumah itu ada Rasulullah. Bisa-bisanya satu malam atau suatu hari, saya nggak tahu malam apa sih. Suatu hari malaikat Jibril datang ke rumah Khadijah bukan untuk menemui Rasulullah. Kan ini kayak apa ya? Ya kayak kemarin lah, ini versi saya. Pas saya kemarin lagi landing di bandara, Bunda Nuris itu langsung nyampatain. Berarti saya, ya Allah muliakan dia lah, karena dia banyak proyek-proyek sosial. Langsung disambut, saya disuruh bawa koper. Saya disuruh jalan-jalan koper di belakang sama Bunda Nuris. Berarti saya, oh ini terakhir
kali yang diterima undangan-undangan dulu. Nah, saya jadi porter di bandara gitu kan. Dia malah ngatain, "Tata gimana kemarin ada raya Bapak?" Oh, saya bawain koper. Itu tuh rasanya kayak itu. Bisa-bisanya malaikat Jibril datang ke rumah Khadijah bukan mau menemui Rasulullah, mau menemui Khadijah. Orang keren apa nih cewek? Kenapa mau menemui Khadijah? Ada salam dari Allah untuk Khadijah. Bukan salam dari Allah untuk Rasulullah. Padahal Rasulullah itu kekasih Allah. Rasulullah itu pemimpin para nabi. Rasulullah itu utusan Allah. Rasulullah itu yang paling sempurna. Tapi kali ini beda. Jibril tidak turun untuk membawa wahyu untuk Muhammad. Jibril turun membawa salam dari Allah untuk Khadijah. Biar apa? Biar Khadijah lebih bahagia menjalani perjuangan hidup membantu suaminya. Sehingga kata Jibril, ada salam dari Allah untuk Khadijah. Khadijah menjawab, Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, wa ila Jibril salam, wa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya jadi doa kita, Allahumma antas salam, wa minkas salam. Itu kan jawaban Khadijah. Karena dapat salam dari Allah. Salam itu artinya apa? Salam itu artinya damai. Yang tadinya gelisah, yang tadinya capek, yang tadinya apa? Damaikan sama Allah. Dengan titipan salam dari Allah melalui itu. Fatimah juga kayak gitu. Masih ingat nggak kisah Fatimah yang pernah curhat kepada Rasulullah gara-gara capek dengan kerjaan rumah tangganya? Karena beliau miskin kan? Suaminya miskin, beliau juga anak orang kaya jatuh miskin. Khadijah kan jatuh miskin sebelum wafat. Sehingga pas Fatimah menikah tuh, Fatimah gak punya gawe pengantin. Bayangin perempuan paling mulia di muka bumi menikah dengan laki-laki yang juga sangat mulia di muka bumi, dua-duanya ahli surga. Kalau punya anak juga ahli surga, menikahnya gak punya gawe pengantin. Bahkan kali gak punya mahar, dipinjamin sama Nabi. Fatimah satu-satunya warisan Khadijah adalah satu helai baju jubah atau gamis yang ada sekian belas tambalan di gamisnya. Ada tambalan di gamisnya. Dan itu dipakai jadi baju gaun pengantin. Gamis pengantinnya bertambalan. Bukan tambalan karena memang modelnya kayak gitu, bukan. Tambalan karena memang tersisa itu bajunya. Tapi dia itu perempuan yang sangat bahagia. Suatu hari pernah nggak manusia bilang, kadang-kadang ngerasa capek, udah nggak kuat lagi selama ini. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah aku capek. Bagaimana cara Allah menenangkan dan membahagiakan hati Fatimah? Rasulullah bilang gini, Fatimah, mau nggak ayah kasih yang lebih baik daripada pembantu supaya kamu bahagia? Kan Fatimah tadinya minta pembantu, boleh nggak ada satu volunteer gitu, pembantu yang kerja di rumah saya ya Rasulullah, supaya saya bisa nggak capek sendirian. Apa jawaban Rasulullah? Mau nggak ayah kasih yang lebih baik daripada pembantu? Apa itu ya Rasulullah? Sebelum tidur baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, Al-Ikhlas sekali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Insya Allah hatimu akan bahagia dan itu lebih baik daripada pembantu. Tadi pernah nggak ngamarin itu seperti ini? Nggak sebahagia itu. Ustaz, saya udah amalin itu, tapi masih capek. Itu kan nyatanya kan? Apa bedanya kita sama Fatimah? Bedanya hubungan kita dengan Allah. Kita ngamalin. Riyadhah itu udah tahu kita dari dulu. Ini bukan hadis yang pertama saya sampaikan. Kalian pasti sudah pernah dengar sebelumnya. Begitu kalian amalkan di malam hari, atau coba malam ini deh, rasanya gimana? Apakah kerjaan kalian jadi lebih ringan? Enggak. Sama aja rasanya, malah jadi nambah kerjaan. Atau namanya tidur ngeblok aja tiba-tiba hilang gitu. Sekarang malah ada yang harus kasih zikir lah, bla bla bla. Gara-gara itu saya malah nggak bisa tidur. Karena harus tidur dulu, baca ini baca itu, malah jadi mulai Ustaz. Besok kerja makin berat karena kurang tidur. Apa bedanya kita sama Fatimah? Bedanya hubungan dengan Allah. Fatimah hubungan dengan Allah baik. Begitu dikasih zikir, langsung bisa jadi mood, langsung bahagia. Kita dikasih zikir, nambah kerjaan. Coba baca ini. Aku malas banget itu kayak gini. Laluan disuruh baca ini.